Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari orang tua murid peserta Hafal Quran dan Imtihan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nuri Aniti Mulyani STMTI. Beliau adalah ibunda dari Ananda Faiza Azhara Siswanto. Kepada ibunda dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dengan muka-muka bahagia anak-anak kita yang telah melewati ujian munakosah, dan pada hari ini acaranya adalah acara Khatmul Quran dan Imtihan, di mana anak-anak kita berdiri di sini diuji oleh para penguji, dan kita semua bangga pada anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi kita anak-anak sudah diuji oleh para penguji dari Umi Tangerang, oleh Ustadz Iqbal juga. Dan di sini yang deg-degan juga bukan cuma anak-anak aja ya Bu ya, Pak. Ya orang tuanya juga deg-degan juga gitu ya. Saya juga, aduh anak saya bakal ditanyain apa nih gitu kan. Jadinya, aduh gimana nih gitu kan. Menurut saya ya pelajaran Umi di SD Cikal Harapan dan SMP Cikal Harapan ini merupakan metode yang mudah digunakan oleh anak-anak dalam menghafal dan mempelajari baca tulis Al-Quran. Di sini saya punya cerita khususnya untuk anak saya ya, Faiza. Gimana ya, jadi perjuangannya dia untuk menghafal Al-Quran ini sangat panjang ya. Dimulai dia mengenal metode Umi ini pada waktu TK. Waktu itu kebetulan sekolah di TK Cikal Harapan, dan waktu itu sekitar tahun 2017-2018 itu sekolah Cikal Harapan baru menerapkan metode Umi ini untuk murid-muridnya belajar Al-Quran gitu. Dan di situ saya melihat perbedaan, ini metode baru nih, metode baru kayak gimana nih, saya penasaran gitu kan. Terus saya tanya kepada guru TK-nya, Bu, sebenarnya ini metode baru, apa yang membedakannya? Terus waktu itu, ya Bu Sari ya, waktu itu tahun 2018 ya kayaknya ya. Nah itu yang membedakan ini Bu, anak-anak tuh bisa lebih cepat belajar dengan metode Umi ini karena ada beberapa pengulangan-pengulangan di beberapa kata, penggalan-penggalan kata yang ada di Al-Quran gitu. Terus anak-anak juga belajarnya jadi tidak mengeja huruf hijaiyah satu demi satu gitu ya Bu ya. Terus nah di sini saya merasa oh iya emang beda ini metode Umi, dan alhamdulillah waktu itu di TK tiap hari sebelum sholat duha dan setelah sholat duha anak-anak belajar Al-Quran, mendengarkan guru-guru murojaah, sehingga dengan seringnya anak-anak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka bisa hafal sendiri beberapa ayat Al-Quran di juz amma tersebut. Sehingga waktu pas naik kelas ke SD, anak-anak juga dapat mengikuti pelajaran baca tulis Al-Quran dengan baik, khususnya anak saya gitu. Waktu itu terkendala pandemi ya, pandemi selama 2 tahun. Anak-anak belajar Umi secara online, dan di situ anak-anak mulai merasa jenuh katanya. Gitu-gitu aja belajar Al-Qur'annya. Nah, di situ saya mulai mengajarkan sendiri kepada anak saya tiap hari untuk murojaah Al-Qur'an setelah maghrib, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengulangi hafalannya. Sehingga waktu pas kelas 4 SD, di situ kan angkatan pertama ya kalau tidak salah, SD Cikal Harapan mengadakan munakosyah ya dan imtihan gitu.
Nah, di situ anak saya masih belum pede tuh untuk mengikuti imtihan dan mengikuti munakosyah yang dilaksanakan di SD Cikal Harapan. Dan saya beserta guru-guru memberikan support, ayo ikut, tapi anaknya sendiri tidak mau gitu ya. Udah saya kembalikan lagi kepada anaknya. Saya ingat waktu itu wali kelasnya dengan Bu Vina ya Bu ya. Jadi waktu itu bilang, ayo Faiza kamu bisa, tapi ya udah anaknya masih belum pede dengan makhraj hurufnya, mungkin dengan tajwidnya. Jadi ya udah saya tidak memaksakan juga. Akhirnya pada kelas 5 dia maju untuk mengikuti ujian munakosyah yang alhamdulillah waktu itu mendapat nilai nyaris sempurna 99 kalau tidak salah ya. Nah, ketika naik ke kelas 6 ini ada lagi nih dramanya nih. Dia melanjutkan untuk maju ke juz 29 dan waktu itu ditambah dengan kategori tartil ya. Kategori tartil ini emang agak susah ya, karena kita harus mengajari anak untuk membaca Al-Quran secara tartil, dari goribnya, dari tajwidnya, dan harus menghafal satu buku itu gitu kan. Nah itu tuh saya juga merasa wah berat sekali nih kayaknya. Belum anak saya harus menghafal Al-Quran juz 29 juga gitu kan. Nah di situ saya berpikir wah ini udah kelas 6 juga nih, waktunya buat ujian sekolah gitu. Nah di situ saya memberikan manajemen waktu kepada anak saya untuk ayo Kak kamu bisa, pokoknya waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kamu dapat berhasil kalau waktu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kata saya, atur lagi waktunya, kapan untuk murojaah, kapan untuk belajar, kapan untuk bermain. Karena bermain itu juga penting ya, karena biar nggak stres gitu ya Bu ya. Apa? Nah waktu itu saya kasih pilihan, jadi kamu gimana mau ikut ujian tartil aja, apa juz 29 juga. Terus dia dengan semangatnya, aku pengen dua-duanya Mi. Oh ya udah kalau gitu Umi dukung gitu. Umi dukung kamu ikut dua-duanya. Tapi kamu juga harus konsisten, bisa belajar dan bisa menghafal juz 29 serta tartil, kata saya gitu kan. Terus ya udah dengan segala dengan segala kesibukannya, kadang udah pulang sore habis les gitu kan. Dengan muka-muka lelahnya saya tetap berusaha untuk menyemangati dia setelah maghrib, tetap murojaah, tetap menghafal Al-Quran, dan sampai ketiduran kadang di sofa gitu kan, di depan TV gitu sambil memeluk buku dan Al-Qurannya gitu. Saya sampai nangis rasanya, aduh capek juga ini jadi Faiza gitu kan. Saya sendiri yang merasa capek gitu, padahal saya tidak merasakannya, tapi saya juga merasakannya gitu kan. Nah akhirnya pas pramunakosa ini dramanya ada lagi nih. Malamnya itu dia ya sempat sedih, sempat nangis karena waktu itu kepotong libur lebaran kan. Kepotong libur lebaran, murojaah kan agak tertunda gitu karena kami mudik kan. Nah terus tahu di situ jadwalnya pramunakosa, dia udah nangis-nangis pokoknya, aku kayaknya belum sanggup untuk juz 29, ada beberapa surat yang belum aku lancarin ini Mi, gimana, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, ya udah semangat dulu aja, semangat. Pokoknya semangat, bisa. Umi temenin sampai malam hafalan, kalau perlu pagi-pagi sebelum subuh. Karena sebelum subuh itu biasanya lebih mudah untuk menghafal ya. Ya, akhirnya saya bangunkan dia jam 4 pagi untuk menghafal, untuk murojaah lagi, untuk tartilnya juga, untuk juz 29-nya juga. Nah, di situ saya merasa wah hebat juga ya anak saya. Kadang saya sambung ayat sama dia, saya membacakan surat, dia menyambung ayat, saya yang dikritik gitu. Umi, bacaan Umi salah. Oh iya, salah di mana ya? Saya jadi malu gitu kan. Oh iya, yang ini Mi yang salah. Oh iya, maaf. Oh iya, ternyata gitu ya Kak bacanya. Iya Mi. Jadi saya yang aduh, saya harus banyak belajar lagi nih ya. Masya Allah. Ya pas pramunakosa udah mau maju
udah hari haknya dia melaksanakan ujian tartil, sudah selesai ujian tartil, tiba-tiba dia telepon saya, Umi, aku kayaknya nggak jadi juz 29. Emang kenapa? Ya udah tanya dulu sama Bu Ice, boleh nggak? Aku bilang gitu. Terus akhirnya Bu Ice bilang, ayo Faizah, kamu harus tetap maju. Kalau kamu nggak lanjut, kamu berarti kalah sebelum berperang, kata Bu Ice gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dengan nangis-nangis, udah usaha dulu, pasti bisa. Ya kalau hasilnya nanti serahkan kepada Allah dan berdoa. Pokoknya doanya dikencengin. Kalau lupa dengan apa yang ditanyakan oleh ustadz-ustazahnya, sholawat yang banyak, aku bilang gitu kan. Alhamdulillah dia katanya, ya Mi, habis sholawat kok aku tiba-tiba bisa ya, kata dia gitu. Oh iya, Masya Allah banget gitu kan. Dan hasil dari pramunakosahnya itu sebenarnya lulus, tapi dengan catatan gitu. Remedial di beberapa surat yang harus diperbaiki, dan alhamdulillah sampai dengan ujian munakosah dapat menjalaninya dengan baik. Dan alhamdulillah lulus, mudah-mudahan dengan nilai yang baik juga. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua, Bapak dan Ibu guru, serta Bapak dan Ibu wali murid yang sudah membimbing anak-anak hingga sejauh ini, memberikan motivasi yang sangat berarti buat anak-anak, yang insya Allah anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang baik dan berakhlak mulia. Amin. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan ini saya masih terharu nih, tadi dikasih mahkota lagi gitu untuk kesekian kalinya gitu kan. Saya masih bisa juga ya anak saya sampai tahap ini gitu kan. Bisa juga ya dia berjuang sejauh ini, yang insya Allah akan dilanjutkan perjuangannya di jenjang berikutnya. Nah, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua yang membidangi Bidang SDM, Sarpras, dan Sosial Yayasan Permatasari, Bapak Ustadz Haji Abdul Malik Hidayat SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam majlis yang sangat mulia, yaitu Khatmul Quran dan Imtihan Metode Umi, bersama anak-anak kita yang sedang meniti jalan menjadi generasi pecinta Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita semua yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan membawa risalah Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman buat kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kami pengurus Yayasan Permatasari menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan yang mulia ini. Kegiatan Khatmul Quran dan Imtihan ini bukanlah acara biasa. Ini adalah bentuk nyata dari cinta kita kepada Al-Quran dan komitmen kita semua dalam mewujudkan generasi yang tidak hanya bisa membaca, tapi juga memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Sejak berdirinya Yayasan Permatasari memegang teguh misi pendidikan Islam yang menyeluruh, yang tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual
dan akhlakul karimah. Karena itulah pembelajaran Al-Quran menjadi pilar utama di sekolah-sekolah kami yang di bawah naungan Yayasan Permatasari, termasuk di SD Islam Cikal Harapan dan SMP Islam Cikal Harapan di BS. Penuh dengan penghormatan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru dan juga Umi Foundation yang di bawah bimbingan Umda Tangerang, serta para pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing anak-anak kami dalam setiap huruf dan ayatnya daripada Al-Quran. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah menjadi mitra utama dalam proses pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kita usahakan ini menjadi amal jariah, dan semoga anak-anak kita kelak tumbuh menjadi generasi Qurani yang mampu membawa cahaya Islam kemanapun mereka melangkah. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya akan membawakan pantun. Baca Quran di pagi hari, hati tenang penuh cahaya. Imtihan ini bekal diri menuju ridho dan surganya. Satu lagi. Langit cerah, burung pun terbang, membawa doa dan harapan mulia. Mari bersama kita teruskan perjuangan membumikan Quran di setiap jiwa. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk SD Islam Cikal Harapan dan SMP Islam Cikal Harapan, TOPBGT. Pokoknya top banget ya. Sukses dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pengawas PAI Kemendak Tangerang Selatan, Bapak Ildas SAG MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormatin, semua yang hadir, kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat yang semuanya semoga selalu sehat walafiat, barokah rizki umur dan ilmunya, istiqomah ibadahnya, dan nanti matinya husnul khotimah. Kenapa saya minta mimbarnya dibelakangin? Saya nggak enak di depan anak-anak yang hafal Quran. Saya kayak kurang sopan gitu. Ya, bagus-bagus banget suaranya, juga hafalannya. Kalau saya di depan kayaknya saya nggak sopan jadinya. Kalau ini kan di depan-depan saya itu, cakep dah. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, pengawas PAI. Ya, dan dapat salam Bapak Ibu dari Kepala Kantor. Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi Kepala Kantor sibuk ke sana kemari. Ya, pokoknya Pak Ilyas sampaikan salam saja kepada orang-orang soleh dan solehah yang Pak Ilyas kunjungi. Ya, siap Pak Kepala. Kan harus siap terus. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tugasnya di 3 kecamatan, Pamulang, Serpong, dan Setu. Ya, tentunya mungkin Bapak Ibu ada yang daerah Pamulang, Serpong, Setu mungkin ada di sini ya.
Kemudian Bapak Ibu, saya terharu sekali betul ini. Luar biasa, hari ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua udah settingan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ketemu siapa sudah disetting. Dan hari ini juga anak-anak yang hafal Quran ini angkatan yang keberapa yang SD? Yang ketiga. Dalam Al-Quran surat yang ketiga surat apa? Semoga kalian menjadi keluarga Imron. Ya, keluarga Imron. Ali itu keluarga Imron. Di situ banyak kisah-kisah Nabiullah Musa alaihi salam dan juga Nabi Isa, Siti Maryam. Nah, luar biasa itu. Ini tidak ada yang benar. Terus kemudian SMP yang ke-1, surat apa? Al-Fatihah yang ke-1. Al-Baqarah itu yang ke ayat ya. Pembuka luar biasa itu. Saudaraku yang saudaraku yang seiman, anakku yang soleh dan solehah, tentunya saya gembira dan senang sekali. Sepertinya ini yang terbaik. Dari sekian sekolah yang saya kunjungin, ini yang saya terbaik. Luar biasa, betul. Sempurna. Kalau saya mungkin menilai yayasan 100 nilainya aja. Kalau boleh 1000 sekalian. Yayasan gitu. Termasuk guru-gurunya yang telah mendidiknya luar biasa. Semoga ini semua jadi saksi kebahagiaan kita nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya pesan juga untuk Bapak Ibu wali murid, berbahagialah. Beruntunglah menyekolahkan putra-putrinya di SD Islam Cikal Harapan 1. Pasti ada harapan terbaik. Ya. Ada harapan masuk surga, ada harapan. Bertemu dengan Allah ada harapan. Paling saya terakhir pesan anak-anak sekalian bagaimana supaya hafalannya tetap nyangkut, jangan sampai lupa. Yang pertama apa? Harus selalu wudu. Kentut wudu, ya. Jangan sampai kalian itu tanpa wudu. Yang masyarakat awam tahu, wudu itu hanya untuk sholat. Saya sering banget ditegur, ya. Lah, udah siang begini baru mau sholat, ya gitu. Ya, saya bilang aja, ya. Jadi wudu itu diantaranya untuk menjaga hafalan Quran. Kalau nggak wudu, makanya batal. Nggak wudu itu Quran tuh nggak mau nempel. Ya, siap wudu terus. Nah, kalau yang haid ada yang nanya, gimana yang haid? Ya tetap murojaah, ya kan nggak boleh megang Qurannya. Iya, betul. Iya, terus yang nggak boleh megang Quran. Nah, dia tetap, coba tanya juga, hafizoh, tetap dia itu. Ya, hafizoh tetap dia. Jadi wudu ya, selalu berwudu. Jangan, kalau udah wudu jangan gampang batal, kecuali kentut yang nggak disengaja umpamanya. Yang kedua apa? Yang kedua, ya murojaah. Saling sama temannya saling ngetes aja. Ayo dengerin saya dong umpamanya. Ya tasmi' ya. Dengerin saya dong, gantian begitu terus. Ini salah. Oh iya, diulang terus seperti itu. Ya murojaah. Terus supaya nempel terus. Ya tadi udah ditambahin, udah janji sama Pak Ustadz Iqbal, itu udah bagus tuh. Dan saya tambahin lagi, tetap mau nambah hafalannya. Ya yang SD sekolah di SMP. SMP Cikal Harapan. Betul nggak? Ya yang SMP nanti ke SMA Cikal Harapan lagi. Nah, jadi sanadnya nyambung. Ya Bapak Ibu, nah ini nyambung terus. Ada nggak yang dari TK sampai SMP ada sini? Ada nggak? Iya, TK, SD, SMP Cikal Harapan. Ada nggak sini dari TK? Oh luar biasa, tepuk tangan tuh. Ada contohnya itu. Itu nanti ilmunya sempurna. Ya kalau sampai SMA nanti. TK, SD, SMP, SMA Cikal Harapan, wah sempurna banget itu. Ya, dan sambungan ilmunya tentunya ya terus. Sinkron terus. Ya, gurunya juga mantap luar biasa. Insya
Allah ya, insya Allah lah ini semuanya ini ya. Nah, terus saya juga biasa kepengin juga ngetes, boleh nggak? Bu Yayasan, Pak Yayasan boleh nggak ngetes saya? Boleh ya? Iya. Siapa ya? Saya belum kenal namanya. Coba Ali MC punya nama laki-laki 1, perempuan 1, SMP 1. Siapa? Rafardan boleh. Kelas 3. Laki-laki 1, perempuan 1. Ya, boleh. Di sini deketin saya. Coba panitia kasih mic. Kasih mic. SMP mana SMP? Ya. Ini laki-lakinya dari SD. Yang perempuan SD-nya mana? Kalau saya kenal saya panggil langsung. Saya nggak kenal. SMP, ya sini Neng. Kemudian SMP perempuan, SD perempuannya mana? Ini SD perempuan. SMP SD-nya satu lagi. Siapa? Afifah. Mana? Ya sini kasih mic-nya. Ya udah cukup, mantap tuh. Ini dulu nih. Coba sini. Mic-nya depan mulut coba. Siapa namamu? Kurang kenceng. Oh belum pencet. Nah, coba. Fardan. Nama panjangnya? Rafardan Atala Pradana. Nama lengkapnya? Rafardan Atala Pradana. Beda ya, panjang sama lengkap. Beda. Kalau panjang Fardan gitu. Iya. Oke, kelas berapa? 3 SD. Kelas? 3 SD. 3 SD. Udah berapa juz yang hafal? 1. Juz berapa? 30. Oh, luar biasa. Tepuk tangan Pak Fran. Sekarang siapa? Namanya? Kasih. Ayo, yang lengkap. Gasani Afifah Putri. Panggilannya? Afifah. Nama pendeknya? Afifah. Oh iya. Kelas berapa, Afifah? Kelas 6. Wih, kelas 6. Terus nanti SMP-nya mana? MTSN 1 Pamulang. Udah daftar udah? Udah diterima. Oh, selamat. MTSN, baik. Hafal berapa juz? 3. Apa aja? Juz apa aja? Juz 30, juz Terus? 29 sama juz 28. Luar biasa, tepuk tangan. Atau lagi, siapa? Caroline. Kelas berapa? Kelas 9. 9. Oh, 9 SMP. 7, 8, 9 luar biasa. Juz berapa? Hafal? 29 sama 30. 29, 30, baru 2 juz. Luar biasa. Tepuk tangan, luar biasa. Mau ditanya? Mau? Iya, siap. Jadi hafal surat An-Naba ya? Hafal. Coba, An-Naba mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Cukup, yang terakhir. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Luar biasa, tepuk tangan. Allahu Akbar. Biasanya saya tanya begitu beranggapan pas terakhir. Mikir dulu, gak tahu gitu. Lah kepan ini malah langsung hafal. Pinter. Kamu sini sama siapa? Kesini sama siapa? Mama? Bunda. Mana ada? Mana bundanya mana? Mana? Pakai tangan, jempol, pakai jempol. Nah, mana bundanya mana? Yang pakai baju warna apa? Oh, yang berdiri. Selamat bunda ya. Luar biasa. Tadi udah dipakein mahkota udah. Nangis nggak kamu? Nggak nangis. Mamanya nangis nggak? Kenapa nangis coba? Menurut kamu kenapa mama nangis? Nggak tahu. Nggak tahu. Nangis haru, seneng banget punya anak hafal. Iya. Saya juga diem di kamar mandi, saya nangis di belakang. Ini pegang. Papahnya ada dong? Ayah? Enggak. Kemana? Itu ke pentas seni adek. Di mana itu? Di TK dekat rumah. Oh, TK dekat rumah. Ada TK namanya TK dekat rumah. Bagus, oke. Sekarang siapa tadi saya lupa? Afifah. Afifah. Coba
Berarti juz 30 hafal ya? Juz 30 hafal ya pasti ya? Al-Fajr hafal? Coba Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr. Dah, cukup. Yang ayat 27-nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, semoga kita ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Amin. masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih Karolin ya, siap? Juz berapa tadi? Berarti hafal surat ini dong, Al-Qiyamah. Coba Al-Qiyamah coba. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Cukup, ayat terakhir coba. Oh no. Boleh minta sama teman boleh. Ayat terakhir. Ayat terakhir surat Al-Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Siapa tadi saya lupa namanya? Fardan. Fardan, kamu suka warna apa sih? Biru muda. Diam. Diam, kamu nggak ditanya. Diam, ayo. Diam. Biru muda. Biru muda katanya. Biru atau muda? Biru katanya. Kamu, waduh suka warna apa? Kok mikir dulu sih? Orang hobi warna kan langsung ceplos gitu loh. Warna apa? Udah yakin? Benar. Karolin warna apa? Pink. Sekarang musyawarah bertiga coba. Satu warna saya mintanya. Ayo musyawarah. Udah, musyawarah udah ketemu satu sepakat warna apa? Merah. Jangan curiga, ada yang mempengaruhi ini ya. Enggak konsisten. Tadi biru, sekarang merah. Tadi bilang musyawarah. Oh begitu. Keputusan bersama. Hasil musyawarah sama hasil sendiri beda. Beda. Oh, tadi warna apa tadi? Awalnya? Biru. Kamu warna apa tadi? Biru. Kamu? Pink. Pink. Sekarang satu suara satu warna. Warna apa tadi? Merah. Warna apa tadi? Merah. Perahu. Ada merah-merahnya, ada pinknya. Kira-kira itu kalau kamu kasih merah buat apa rencananya? Terus nanti artinya buat apa? Buat haji, buat umroh. Nah, kamu buat apa rencananya? Nabung. Nanti rencananya buat apa? Haji, umroh juga. Kamu Karolin? Nabung. Nabung rencananya buat apa? Nggak tahu. Oh, boleh tahu katanya. Sama juga dulu merah. Nah, inilah yang disebut apa? Coba. Kamu nggak tahu apa-apa, tahu dipanggil ke depan. Saya ingin tahu. Ayo, ini yang namanya disebut apa? Kamu kan nggak tahu. Mau ketemu saya, nggak tahu. Terus mau dipanggil ke depan, nggak tahu. Mau dapat duit, nggak tahu. Nah, ini namanya apa? Rizki atau takdir, ya, iya takdir. Cuma saya nyari-nyari merahnya susah tadi di mana dompet kali kelamaan. Ini aja deh.
bermanfaat. Ya, jadi saya juga ikut terharu, ingat, senang sekali jadi ingat anak saya juga. Ya, itu saja ya, karena kelamaan saya juga. Mohon maaf dan batin, semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Barokah rezeki umur dan ilmunya, istiqomah ibadahnya, dan matinya semuanya husnul